إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا عباد الله فإني أوصيني وإياكم بتقوى الله كما أوصى به عباده المؤمنين بأقواله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا بأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن لكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة تسير إلى النار. Ikhwati fillah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatib mengingatkan kepada diri serta seluruh hadir sidang Jumat rahimakumullah agar kita senantiasa menjaga iman dan takwa dimanapun dan dalam keadaan apapun, agar kita bisa melalui kesempatan dan waktu dalam kehidupan kita tidak dalam kerugian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Asr dengan mengawali sumpahnya menggunakan waktu, wal 'asr innal insana lafi husn, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Artinya bahwa nilai dasar waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang terus senantiasa kita lalui dalam kehidupan kita, maka pada dasarnya nilai dasar waktu adalah rugi. Innal insana lafi khusr. Sehingga kalau kita buat gambaran, jika waktu itu kita buat gambar dalam bentuk garis yang kita lewati sejak dari kita masuk akil balik hingga Allah Subhanahu wa taala panggil kita nanti di akhir kehidupan kita dengan ajal, maka warna garis itu sebetulnya garis merah. Dan garis merah itu hanya akan bisa berubah saat kita lewati dengan iman, amal soleh, dan tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Maka oleh karena itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jika kita bermuhasabah betapa terlalu banyak waktu yang telah kita lewati, kita lewati dengan tidak
mengisi kesempurnaan waktu dengan 3 aspek tadi. Mungkin kita sudah menyatakan sebagai orang yang beriman. Sejak kita sadar bahwa kita sudah masuk saat akil balik sebagai orang yang beriman kepada Allah. Tapi apakah keimanan itu kemudian kita wujudkan dalam bentuk amal, wa amilus salihat? Maka ibarat penghapus, jika iman saja yang kita gunakan, dia tidak akan bisa menghilangkan warna merah. Tetap akan terus tertinggal warna merah itu sampai kemudian kita bisa mengisi dengan sempurna dengan iman, dengan mewujudkan iman itu dalam bentuk amal soleh, dan terus senantiasa saling mengingatkan, terus senantiasa saling menasehati, terus saling memberikan wasiat agar berada dalam kesabaran dan kebenaran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya betapa kita mendapatkan nilai kerugian dari waktu yang telah kita lewati begitu dominan. Sehingga rasanya begitu sulit kita bisa meraih keberuntungan dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya mengandalkan iman yang ada di dalam hati kita. Kesungguhan, semangat, dan kemampuan kita untuk mengisi dengan amal dan perbuatan yang baik. Apalagi saling mengingatkan, saling menasehati. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih beruntunglah kita ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya sebagai zat yang maha pengampun. Sehingga sebesar, sebanyak apapun kerugian yang mestinya harus kita pikul, yang harus kita bawa, yang telah banyak kita toreh dalam perjalanan hidup kita, Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang maha pengampun itu menyediakan banyak sekali pintu-pintu untuk bisa menghapus, untuk bisa merubah, untuk bisa membersihkan warna perjalanan hidup kita dari merah menjadi putih. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan pintu-pintu ampunan itu dalam berbagai macam sebutan atau istilah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai Al-Ghafur. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bahkan ampunan itu diberikan kepada hambanya, baik mereka yang memintanya, bahkan sampai pun mereka yang tidak memintanya. Sifat Ghafur juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan tanpa kemudian memilih atau mempertimbangkan apakah dia hanya bersalah sekali atau hanya 2 kali. Bahkan kemudian seberapapun banyak kesalahan yang telah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ghafarah, maghfirahnya. Maka di samping Allah itu punya sifat Ghafur, juga Allah mensifati dirinya dengan Al-Ghaffar. Artinya bahwa ampunan itu tidak pernah tertutup. Ampunan itu diberikan terus-menerus. Kata Ghaffar adalah lafal yang dalam kaidah bahasa disebut dengan makna taksir, yang artinya terus, banyak, dan berulang-ulang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga At-Taib,
Yang berarti Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubatnya kepada siapapun, betapapun dia telah menyimpang jalan hidupnya. Meskipun lebih jauh penyimpangan itu daripada jalan kebenaran yang telah dia tempuh. Bahkan ketika ada orang yang sepanjang hidupnya dia berada dalam kesesatan, namun beberapa saat sebelum Allah Subhanahu wa taala cabut ruhnya, kemudian dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, menerima taubatnya dan memaafkan, mengampuni seluruh dosa kesesatan yang pernah dia tempuh dalam perjalanan hidupnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, di samping menerima taubat siapapun yang mau kembali ke jalan yang benar, Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang-orang yang mau kembali, rujuk ke jalan yang benar, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga membuka pintu ampunan dengan sifatnya Al-Afi. Allah mengampuni, Allah memaafkan. Innallaha kana afuwan ghafur. Allah itu memaafkan. Memaafkan itu artinya bahwa Allah tidak akan memberikan sanksi kepada orang yang telah melakukan kesalahan kepadanya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghukum, menindak kepada orang yang melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah bentuk penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kelapang dadanya. Kalau kita tunjukkan kepada orang lain, saat di mana ada orang melakukan kesalahan, kemudian kita tidak memberikan sanksi atau tidak membalas, meskipun dalam keadaan kita mampu untuk melakukan pembalasan, itulah bentuk maaf. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Afi, memberikan maaf, memberikan toleransi kepada siapapun di antara hambanya yang melakukan dosa dan kesalahan, selagi dia mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membimbing kepada kita untuk meminta, memohon agar Allah mengampuni, memaafkan dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yukaffir. Allah akan menghapus, Allah akan menutup, Allah akan menghilangkan dosa-dosa manusia. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian furqan. Dan Allah akan yukaffir, Allah akan tutup ankum dari kalian sayyi'atikum. Sehingga meskipun hakikatnya dosa dan kesalahan itu ada, tapi dengan kafarah, dengan tutup Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan itu, maka seolah-olah tidak ada. Seolah-olah tidak ada karena tidak terlihat dengan kafarah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai pintu taubat, pintu ampunan dengan sifat al-mahhunya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Takwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Dan iringilah kejelekan, kesalahan itu dengan kebaikan. Tamhuha.
niscaya kebaikan itu akan menghapus, menghilangkan dosa dan kesalahan yang telah kamu lakukan. Inilah pintu-pintu ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada hamba, kepada manusia yang menempuh garis kehidupan hakikatnya dalam kerugian. Namun jika kita berusaha untuk sungguh-sungguh istiqomah dalam keimanan dan bersungguh-sungguh mewujudkan iman dan amal soleh kita, dan jangan lupa untuk terus senantiasa kita berada dalam lingkungan dan komunitas yang di situ ada nasihat, yang di situ ada wasiat, yang di situ ada upaya, ada wujud saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Maka kita akan terbebas dari kerugian dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita dalam keberuntungan dan keselamatan. Barakallahu fil Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna tilawatahu. Ana alla yutarfa nahari wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah fa inni usini wa iyyakum bittaqullah fa innahu yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ishatuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.